pertanyaan kali ini terkait masalah flu Singapura. Oke, flu Singapura. Oke. Pertanyaan pertama. Apa? Apa bedanya flu Singapura dengan cacar air atau alergi protein, Dok? Bedanya flu Singapura, cacar air dan alergi protein. Oh, beda banget. Satu dari penyebabnya, flu Singapura itu disebabkan oleh virus. Nah, virusnya ada banyak virusnya tuh, virus papovirus namanya. Oke. Dan banyak macamnya lagi tuh, ada 17 penyebab virusnya. Nah, kalau cacar air itu disebabkan virus cacar air. Sedangkan alergi protein susu sapi itu bukan infeksi, tapi suatu reaksi dari tubuh yang alergi terhadap protein susu sapi. Nah, itu bedanya dari penyebabnya. Kemudian pasti yang dipertanyakan adalah gimana tuh ngebedainnya. Jadi bukan bedanya ya, betul? Ya, betul. Ngebedainnya dari warna kulitnya kan sama-sama keluar merah-merah gitu ya. Nah, khususnya nih kalau flu Singapura itu khas. Dia sebenarnya namanya bukan flu Singapura, tapi hand, foot, and mouth disease bahasa Inggris. Singkatannya dari tangan, penyakit tangan, kaki, dan mulut. Ya, jadi di situ ruamnya atau kemerahannya tuh khas. Dia adanya di tangan, kaki, dan mulut. Ya, jadi setelah gejala panas atau batuk pilek seperti flu-like syndrome sebagai gejala flu, kemudian diikuti keluarnya ruam atau merah di tangan, kaki, dan mulut. Nah, kalau cacar air beda lagi. Dia setelah panas itu muncul ruamnya itu sembarang acak ya, jadi sembarang tempat lokasi acak. Dan tapi khasnya di sini adalah ada 3 wujud, yaitu ada wujud yang ada airnya atau bula ya. Kemudian ada yang bentuk udah pecahnya nih, yang basah, sama ada yang bentuk yang keringnya atau bahasanya kropeng katanya ya, ada kropengnya. Nah, itu khasnya tuh cacar. Jadi tersebar tapi ada 3 tahapan tuh, ada yang air masih ada airnya, ada yang ada pecah udah masih basah, sama ada yang udah bentuk kering kropeng. Nah, sedangkan alergi protein susu sapi beda lagi. Dia bentuknya bisa dalam bentuk bentol-bentol besar atau ruam kasar merah yang lebar ya, gitu. Ya, itu bedainnya tuh merahnya antara itu dan antara flu Singapura, cacar air, dan alergi protein susu sapi. Oke? Jelas ya? Oke, Dok. Ya, pertanyaan selanjutnya. Flu Singapura itu menyerang pada anak usia berapa ya, Dok? Terus obat yang mudah didapatkan ketika anak terkena flu Singapura itu apa ya? Oh, gitu. Nah, sebenarnya tidak ada batasan usia bisa kena flu Singapura. Cuman memang semua infeksi virus itu banyaknya nyerang pada manusia yang imunnya lemah ya, tentu balita di sini. Jadi paling banyak di balita ya. Nah, obat apa yang harus disediakan ya atau ketika saat anak kita kena flu Singapura? Sebenarnya flu Singapura itu infeksi virus yang self-limiting disease. Self-limiting artinya sembuh sendiri. Ya, cuman usia virusnya rata-rata kan 7 hari sampai 14 hari. Cuman biasanya kita kasih obat-obatan itu sesuai gejala saja. Misalkan kalau ada demam ya kita kasih paracetamol. Kalau merah-merahnya gatal kita kasih obat antihistamin seperti cetirizine ya. Kemudian kalau ada keluhan batuk pileknya sedikit ya kita kasih obat batuk pilek ya. Jadi sesuai keluhan saja. Cuman biasanya yang menjadi problem itu sariawannya yang membuat si anak tidak mau makan. Nah, nanti bisa dikasihkan obat-obat untuk sariawan. Oke. Berikutnya. Oke, Dok. Kira-kira cara pencegahannya gimana ya? Dan apakah virus ini menular? Ya pasti menular, cuman menularnya itu tidak lewat, kebanyakan bukan lewat sentuhan ya, bisa sih lewat sentuhan tapi harus menempel sekali atau cukup lama kontaknya. Tapi yang paling penting nularnya itu lewat udara, karena ini virus kan lewat droplet ya.
Jadi lewat droplet, sama seperti virus COVID gitu. Jadi penderita yang kena flu Singapura kalau usianya udah cukup besar di atas 2 tahun sebaiknya menggunakan masker agar tidak menular ke sekitarnya. Yaitu pencegahannya, dan tentu harus pola hidup sehat, higienis ya, dan makan makanan bergizi agar imunnya cukup kuat untuk mencegah terinfeksi virus ini. Betul? Udah? Oke dok. Pertanyaan terakhir deh dok. Kira-kira yang pernah kena flu Singapura bakal kena lagi nggak ya dok? Ya masih bisa, karena tadi ada berapa? Ada 17 virusnya sebenarnya ya, penyebab flu Singapura ini gitu. Strain-strainnya banyak itu. Jadi kalau kena satu masih bisa kena strain lainnya, tapi biasanya memang ada kekebalan silang gitu ya. Jadi mungkin gejalanya lebih ringan gitu. Tapi yang paling penting apa? Kapan sih orang tuh bisa kena infeksi ulang? Kalau imunnya lagi lemah atau kecapean. Jadi bahkan tadi pertanyaan kembali yang sebelumnya, kok bisa orang dewasa juga kena? Bisa, kalau lagi terlalu kecapean, makannya jelek, kurang tidur, ya itu bisa imunnya lagi ngedrop banget, virus gampang banget masuknya. Oke, udah segitu aja. Cukup dok. Oke, sip. Oke, makasih banyak sahabat Doknevs. Tanya terus nanti ya di IG saya setiap Selasa pagi ya. Nanti insya Allah akan saya jawab di YouTube saya ini, di channel Doknev. Oke? Ingat ya, jadilah pintar untuk sehat. See you.